kamu itu tukang tipu, jualan begini aja udah suka menipu, apalagi jual yang lain lebih besar lagi, baru jual kerupuk aja kamu udah suka nipu orang. Loh, kok bapak ngomong seperti itu? Saya bilang begitu kan. Iya, kamu tadi ngambil duit saya berapa? Loh, kan bukannya tadi saya bilang ini berapa uangnya pak? Nggak tahu. Makanya saya bilang ya langsung saya kantongin, saya bilang gitu kan. Ya udah saya bilang terima kasih, saya kirain pas, makanya saya masukin. Berapa memang bapak tadi? Saya bilang. Ah, pokoknya kamu dasar penipu, nggak bisa dipercaya. Lah langsung. Apa ya yang memacu semangat motivasinya untuk Pak Sirudin itu berkecimpung di Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa atau YKTPB dan sekarang ini menjadi ketua umum. Jadi memang saya ingat dulu ya. Dulu saya pernah bercita-cita menjadi seorang PNS sebenarnya dulu ya. Iya. Dulu jauh sebelum saya berkecimpung di yayasan ini sebenarnya saya ingin PNS atau paling tidak saya jadi guru, atau mungkin pernah juga saya bercita-cita sangat tinggi menjadi dosen. Dosen pernah cita-cita saya seperti itu. Tapi ya nggak tahu, belum nasib kali ya. Wallahu alam, kalau bisa ada kesempatan gitu ya. Tapi sedikit tidak masih ada lah terpetik seperti itu. Nah, kebetulan saya kan sering ikut berorganisasi di mana-mana gitu kan. Waktu itu ya sekelas paguyuban lah. Belum sekelas nasional kayak Pertuni belum. Saya ikut paguyuban. Kemudian sampai akhirnya saya ketemu dengan salah satu yayasan yang waktu itu membuka program pelatihan untuk tenaga pengajar Al-Quran Braille. Nah, dari situ saya berangkat di situ mendaftarkan diri untuk ikut pelatihan itu. Kemudian dari situ saya ketemu sama teman-teman, beberapa teman yang memang satu pendidikan di situ ya, di pelatihan itu. Kemudian kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya kita menemukan solusi setelah selesai dari situ membuat sebuah majelis gitu, seperti halnya paguyuban atau mungkin lebih besar lagi, seperti itu asal muasalnya. Asal muasalnya seperti itu yang mendirikan komunitas taklim, iya. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah bisa akhirnya dirasakan yayasan ini mulai berkembang ya, seperti konten-konten yang ada di YouTube ini tentunya. Iya, betul. Tapi sedikit lagi Pak Sirudin, jadi selama ini yang usaha apa yang Bapak jalani untuk kehidupan sehari-hari? Waktu itu sambil kuliah, kemudian sambil padahal punya istri gitu kan, sampai sekarang ini Pak Sirudin sebagai ketua umum yayasan untuk menopang kehidupan sehari-hari itu usaha yang digeluti apa? Jadi dulu saya bercerita sedikit juga, ketika saya masih kuliah dulu kan sebenarnya di PT IKI itu kan ada asrama. Cuman saya waktu itu karena udah bosen tinggal di asrama, jadi saya memilihnya tinggal di luar asrama karena niat saya walaupun memang dapat beasiswa tadi ya, tapi masih tetap merasa kurang karena untuk bayar kontrakan dan kebutuhan makan dan sebagainya seperti itu. Akhirnya waktu itu saya juga sempat menjadi musisi jalanan. Ya, pernah di bis-bis, pernah dulu waktu kuliah itu dari semester 4 itu ya. Sampai semester 7 itu saya pernah jalankan, jadi pulang berkuliah ya. Kadang-kadang saya dianterin sama teman saya juga. Jadi saya kan kalau pulang kuliah itu kadang suka dianterin sampai ke kontrakan. Tapi setelah saya sambil menyambil kerja kan, cari duit gitu kan. Waktu itu saya sering diantarkan sampai stasiun dulu sama teman saya. Kadang-kadang jadi saya modelnya kan pakai gitar dulu kan. Pakai gitar gitu. Jadi gitar saya dititipin di stasiun kereta dulu di daerah Kebayoran. Jadi pulang kuliah saya diantarkan sampai stasiun, kemudian dari stasiun saya ngambil gitar gitu kan, masih bebas dulu di kereta itu gitu ya. Jalan. Tapi semenjak punya istri dan anak itu yang dikerjakan sehari-hari itu masih jadi musisi jalanan atau yang lainnya? Sempat menjalankan berapa itu tahun, 2 tahun atau 3 tahun sempat menjalankan jadi musisi juga. Dan di samping itu kemudian saya nyoba beralih ikut teman-teman gitu ya, usaha dagang. Jadi saya dulu
pernah menjalani dagang kerupuk, kemudian kerupuk keliling gitu ya. Kerupuk keliling ya. Nah, pengalaman menjadi pedagang kerupuk keliling, ada nggak pengalaman unik yang pernah antum jalani gitu? Ada. Jadi apa itu? saya pernah mengalami waktu itu. Saya keliling di sebuah komplek gitu ya di daerah Tangerang Selatan itu dulu. Komplek apa namanya? Sebutkan aja. Villa Mutiara. Oh, komplek Villa Mutiara. Iya, komplek Villa Mutiara. Jadi saya waktu itu berkeliling sore kan. Nah, biasalah saya pakai mic dan sebagainya begitu, pakai corong begitu. Nah, kemudian ada seorang pembeli itu. Memang ya sebenarnya sih bukan sekali doang dia beli, beliau tuh beli. Ya. Sekali, 2 kali sampai yang terakhir itu yang ketiga, yang keempat kali apa yang kelima kali waktu itu ya pengalaman dia beli itu. Dia bilang, "Pak, kerupuk, Pak." "Oh iya ya, kerupuk." Iya, iya. Ya, Pak, silakan pilih. Ambilin aja. Kok tumben biasanya dia ngambil sendiri kan? Biasanya yang ngambil sendiri, sekarang ambilin aja katanya. "Udah, Pak, biasa aja ngambil sendiri." Saya bilang gitu kan. "Enggak, diambil aja." Ya udah saya ambilin. Ya, terus dia bilang, saya nanya, ini berapa duitnya? Setelah ngasih itu kan bayaran gitu. Enggak tahu kan. Waduh, kok begitu, Pak? "Berapa nih?" Saya bilang, "Apakah harus dikembalikan atau memang udah pas?" Begitu kan saya bilang gitu kan. Waktu itu kan masih harga 5.000 tuh kerupuk. Iya. Waktu itu kerupuk Bangka. Ini nggak tahu. Dia cuma bilang begitu doang dia. "Ya udah, terima kasih," saya bilang gitu kan. Setelah itu saya jalan lagi, kerupuk. Tiba-tiba ketika melayani pembeli, datang dari belakang tuh bapak yang beli tadi itu. Tahu-tahu tiba-tiba marah dari belakang saya. "Pak, kamu penipu, Pak." Dia bilang begitu kan. Iya. Saya tadinya nggak sadar bahwa saya yang dibilang penipu begitu. "Kamu penipu, Pak, dasar dagang pembohong," katanya begitu. Baru saya berbalik, "Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Kamu itu tukang tipu, jualan begini aja udah suka menipu, apalagi jual yang lain lebih besar lagi, baru jual kerupuk aja kamu udah suka nipu orang." "Loh, kok Bapak ngomong seperti itu?" Saya bilang begitu kan. "Iya, kamu tadi ngambil duit saya berapa?" "Loh, kan bukannya tadi saya bilang ini berapa uangnya, Pak?" "Nggak tahu." Makanya saya bilang ya langsung saya kantongin, saya bilang gitu kan. Jadi saya bilang terima kasih, saya kirain pas, makanya saya masukin. "Berapa memang uang Bapak tadi?" Saya bilang. Pokoknya kamu dasar penipu, nggak bisa dipercaya. Lah langsung saya, dia namanya manusiawi kan. Iya. Orang dibilang begitu, apalagi di depan pembeli begitu kan. Yang lain, akhirnya saya langsung balik ke arah, langsung menghadapi dia. Hampir saya pegang tuh orangnya tadi itu. "Kok Bapak bilang begitu sih? Ini sama juga halnya merusak ini dong, Pak. Cita saya sebagai pedagang, saya demi Allah," saya bilang begitu, "demi Allah haram saya makan uang Bapak itu," saya bilang gitu. Saya bilang begitu. Begitu saya udah mau angkat ini tongkat, mau saya pukul tadi kan, saking jengkelnya udah, karena dia juga nggak mau mengalah gitu kan, udah bersih tegang di situ di gang komplek itu. Tiba-tiba ada orang bilang, "Oh, stop Pak, itu kan sama-sama nggak melihat," kan. Ternyata antara penjual dan pembeli sama-sama nggak melihat. Tapi uangnya akhirnya nggak tahu bunganya berapa itu ya. Saya bilang, "Pak, ya orang karena saya nggak ingin berpikir panjang, saya juga merasa gimana nggak enak hati dibilang sama-sama nggak mau lihat." "Oh ya, Pak, aduh kalau begitu saya minta maaf, Pak," saya bilang itulah. Sambil saya ambil tangannya gitu, saya salamin, saya cium tangannya, "Aduh minta maaf, Pak, saya juga nggak ini. Coba kalau Bapak tadi ngomongnya nggak melihat, kita sama nggak melihat kan bisa jernih," saya bilang. "Sekarang berapa kira-kira uang Bapak tadi yang Bapak kasih itu?" Karena saya nggak tahu, kan langsung saya kantongin aja kan. "Wah, saya juga nggak tahu," katanya. "Terus gimana dong solusinya?" Sampai akhirnya dia bilang, "Ya udah, saya ikhlasin aja," karena pengalaman jualan ya. Iya, pengalaman jualan, jadi saya ikhlasin aja. Sampai sekarang masih jualan sampai sekarang. Kalau sekarang hampir ya kadang-kala kalau lagi ini aja. Iya. Udah hampir udah enggak. Kebanyakan di Masas ya. Iya, di Masas. Ya, baik, terima kasih Pak Sirudin. Sekelumit kisahnya tapi lumayan cukup membuat motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan Pak Sirudin yang ternyata dari awal sampai akhir memang tidak mudah ya, dan kemudian sampai sekarang beliau menjabat Ketua Umum Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Mungkin ada pesan atau kesannya Pak Sirudin, pesan-pesan untuk para youtuber atau para pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa. Pesan saya terhadap semua pemirsa yang menyaksikan ini ya, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan tadi itu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi daripada para youtuber ya dimanapun gitu ya yang menyaksikan ini, supaya menjadi motivasi bahwa artinya itu
selama kita mau berjuang, insya Allah tidak ada yang menjadi kendala. Kendala apapun yang kita hadapi, selama kita benar-benar berjuang, pasti akan bisa kita lalui. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sirudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan demikian guys, sekarang agak berubah. Jadi kupas tuntas perjalanan hidup Ustadz Sirudin SPDI selaku Ketua Umum Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Dan jangan lupa like, subscribe, serta komen di channel Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Begitu juga tolong follow Instagramnya ya di Tunanetra Peduli Bangsa, agar kami semakin semangat untuk membangun channel ini. Dan dengan para pemirsa sekalian, Anda sekalian subscribe ke channel ini, maka secara tidak langsung Anda sekalian telah mendukung program kami, membantu program kami Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.